Setibanya aku di rumah dan aku bersiap-siap untuk membersihkan tubuhku. Tiba-tiba penglihatanku mulai rabun dan berbayang-bayang. Sekujur tubuhku juga sangat lemas. Hal tersebut membuatku kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Papa dan mama yang melihat aku hampir terjatuh, ia pun langsung berlari menghampiri untuk membopongku masuk ke dalam kamar. Karena melihatku sangat lemas, kedua orang tuaku memutuskan membawaku pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit aku sempat tidak sadarkan diri dan pingsan. Saat tiba di rumah sakit aku pun ditangani oleh dokter yang biasa memeriksaku. Aku yang terbaring lemas perlahan-lahan mulai tersadar dan kebingungan. Aku menanyakan kepada kedua orang tuaku apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mereka menjelaskan saat aku berjalan ke kamar mandi, aku hampir terjatuh dan dalam perjalanan ke rumah sakit aku sudah tidak sadarkan diri. Krek, suara pintu terbuka. Dokter datang dan memanggil papa untuk ke ruangannya. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi saat papaku keluar dari ruangan dokter, saat ia kembali menghampiriku, terlihat raut wajah papa menjadi lemas. Mungkin ada beberapa hal yang dokter menginformasikan tentang kondisiku saat ini. Tak lama berselang beberapa teman-teman kantorku datang menjenguk. Seketika di dalam ruangan rumah sakit menjadi ramai karena mereka. Tetapi berkat kedatangan mereka sedikit menghiburku. Mungkin mereka kangen denganku karena selama 6 bulan ini aku izin cuti sakit. Hal itu juga disarankan oleh atasanku. Sudah 2 hari lamanya aku berada di rumah sakit. Karena tidak bertemu Dimas membuatku sangat merindukannya. Entah kebetulan atau apa, Dimas pun datang bersama mamahnya sambil didorong kursi roda. Kedatangan Dimas membuat aku menjadi semangat kembali. Apakah mungkin ini yang dinamakan kekuatan cinta? Saat Dimas menatapku, dia pun tak bisa menahan air mata yang perlahan-lahan membasahi pipinya. Aku berkata kepada Dimas, "Apa kamu datang ke sini hanya ingin menangisiku saja?" Mendengar perkataanku barusan, Dimas langsung tersenyum. Kehadiran Dimas di sini aku ingin mengobrol berdua dengannya. Aku meminta izin kepada kedua orang tuaku untuk berjalan-jalan sebentar bersama Dimas di area rumah sakit. Mereka pun mengizinkannya. Sambil membawa infusan yang menempel di lenganku, aku mendorong kursi roda Dimas berjalan menuju taman rumah sakit. Sambil berjalan aku menanyakan suatu hal ke Dimas. "Dimas, aku boleh bertanya tidak? Menurut kamu di antara kita siapa yang akan pergi terlebih dahulu ya?" Mendengar ucapanku barusan, Dimas tidak menanggapinya. Dimas hanya terdiam. "Kamu kenapa kok tidak menjawabnya?" Dimas hanya menggelengkan kepala. Setelah selesai berjalan-jalan sebentar, aku dan Dimas kembali menuju kamar tempat aku dirawat. Tak lama Dimas pun segera berpamitan untuk pergi pulang. "Lili, kalau kamu sudah sehat kembalilah, aku sangat merindukan kursi roda ini didorong oleh kamu lagi," ucap Dimas sambil tersenyum. Mendengar perkataan Dimas barusan membuat aku sangat semangat ingin sembuh. Kini kondisi aku dan Dimas sudah semakin memburuk. Tetapi aku masih bisa berdiri dan berjalan walau terkadang penglihatanku sedikit rabun. Terkadang aku juga sering kehilangan kesadaran. Berbeda dengan Dimas, ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa terduduk di kursi roda. Aku dan Dimas berpikir kalau umur kita tidak akan lama lagi. Jadi kita membuat rekaman video kesehari-harian seperti makan pagi, makan siang, dinner, dan acara ulang tahun kita berdua. Kebetulan tanggal ulang tahun aku dan Dimas tidak begitu jauh jaraknya, hanya berbeda beberapa bulan saja. Sudah beberapa hari ini aku keluar dari rumah sakit dan aku baru ingat kalau 3 hari lagi Dimas akan berulang tahun. Aku bingung untuk memberikan kado untuk Dimas. Lebih baik aku tanyakan langsung saja kepada Dimas apa yang dia inginkan. Ya sudah, aku coba pergi ke rumah Dimas saja. Dengan ditemani papa aku pergi menuju rumah Dimas. Setibanya aku di sana, ternyata Dimas tidak ada di rumah. Info dari tetangga Dimas, kalau Dimas pagi ini dibawa ke rumah sakit memakai mobil
mobil ambulan bersama mamahnya. Mendengar hal tersebut, aku dan papa segera pergi menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke sana aku sangat kepikiran dan mencemaskan keadaan Dimas. Di dalam isi kepalaku berpikir yang macam-macam. Semoga saja tidak terjadi apa-apa dengan Dimas. Setibanya aku dan papa di rumah sakit, aku langsung berlari ke bagian administrasi untuk menanyakan di mana Dimas dirawat. Sambil menunggu suster mengecek di ruangan apa, tiada henti-hentinya aku membaca doa semoga Dimas akan baik-baik saja. Tak lama suster memanggil namaku dan menginformasikan kalau saat ini Dimas sedang berada dalam perawatan yang serius, jadi untuk sementara waktu Dimas tidak boleh untuk ditemui. Mendengar hal itu aku sedikit kecewa, tetapi aku bilang ke papa kalau besok aku ingin pergi ke rumah sakit lagi. Karena Dimas tidak bisa ditemui, aku dan papa memutuskan untuk pulang ke rumah. Selama Dimas dalam perawatan aku mencoba menghubungi Anggi untuk bertemu. Anggi pun bersedia untuk menemuiku. Saat aku sudah bersama Anggi, aku menceritakan tentang hubunganku dengan Dimas. Mendengar ceritaku, Anggi tidak kuasa menahan tangis dan sangat terharu. Selama Dimas dirawat, Anggi yang selalu menemaniku kemana saja. Bahkan setiap aku menceritakan Dimas, Anggi pun ikut menangis. Saat sedang mengobrol dengan Anggi, tiba-tiba ponsel milikku berdering. Ternyata ada telepon dari Mama Dimas. Beliau memberitahuku kalau Dimas sudah bisa ditemui. Tidak butuh waktu lama aku langsung menarik lengan Anggi sambil berlari. Sontak membuat Anggi terkejut dan kebingungan. Aduh. Tanda seru. Lili, sebenarnya kita mau kemana sih? Sakit tahu ditarik-tarik gini, emang gue kambing apa? Ucap Anggi sedikit marah. Ayo kita harus ke rumah sakit, Dimas sudah bisa ditemui. Dengan terburu-buru aku dan Anggi berlari menuju rumah sakit, dan setibanya aku dan Anggi di rumah sakit, aku langsung bergegas menuju kamar di mana Dimas dirawat.